Ayo, siapa? Siapa yang mau mana nih Pak Poltak ini? Pak Poltak ini hanya beraninya di PDKP aja, nggak berani dia. Wah, apalagi Andira nih, ayo Andira, mana? Kamu kan yang bilang stop kenaikan BPJS. Nah, ayo, mari kita berdiskusi. Tunggu. Mana? Ini apa nih? Cahaya. Oh, oke, lebih terang. Oh, dipencet nih, terang nih. Oke. Halo, mana? Itu pemikiran saya. Kalau saya berpendapat BPJS itu harus direformasi, sistem jaminan sosial nasional itu harus direformasi. Terus bagi saya kenaikan iuran itu pilihan yang lebih rasional dibanding tidak menaikkan, karena tidak menaikkan iuran itu tidak menyelesaikan apa-apa. Bahkan saya punya pendapat ke depan dengan cara amandemen kelima Undang-Undang Dasar 45 kita wajib di APBN APBD itu 5% harus dianggarin untuk anggaran jaminan perlindungan sosial nasional. Menurut saya begitu. Nah, mana? Mari kita berdiskusi. Siapa ini? Baik, Novrian Saputra. Kayaknya kenal ini. Pak Novrian. Kok belum muncul di layarnya? Pak Novrian harusnya muncul. Ayo, bagaimana menurut Pak Novrian? Sikapnya seperti apa? Kok nggak muncul? Biasanya muncul Pak. Dipencet aja itu. Ayo. Diskusi soal kenaikan BPJS, soal Presiden menerbitkan kembali Perpres yang kemudian ditafsir sebagai diktator. Menurut saya pendapatnya berbeda. Tuh. Tampilkan mereka di kamera. Mana? Tampilkan. Sudah, tinggal dipencet Pak. Tinggal lebih. Obi Kausal. Menghubungkan. Hoi, halo. Halo, apa kabar, Wan? Baik. Lagi apa nih? Ya sih lagi di rumah. Lagi Kita di kan ikut rumah. program lockdown Eh, kan. iya Pak Novian. Gimana, Bang? Pak Novrian. Bagaimana menurut Pak Novrian? BPJS. Gua agak kurang paham terkait BPJS karena memang dunia kan dunia di kepemiluan. Oh, bagaimana kita nanti buat tema sendiri? Gimana? Boleh nanti kita berdiskusi karena memang lalame kan kita ingin mencoba berdiskusi kemarin dengan kawan-kawan Hmm. dari Rahim ya. Karena kan Hmm. memang perlu pentingnya mensosialisasikan undang-undang pilkada atau pemilu ini kepada masyarakat supaya Betul. mereka cerdas dalam melakukan hak konstitusinya itu menurutku Hmm. lebih Hmm. penting juga.
Tapi pada prinsipnya udah dibahas lah ya semua ya, pasti ya, karena kan eh, yang paling dikhawatirkan tingkat partisipasi rendah kan. Ya, nah itu yang menjadi PR kita bersama sebenarnya, bukan hanya dari negara juga kan, tapi harusnya dari pemerintah, dari masyarakat sendiri. Tetapi memang kita dari ini menjadi keadaan yang dilema. Di satu sisi kita ingin menjalankan proses demokrasi, tapi satu sisi kita mencoba mendefense diri kita dari bahaya COVID. Iya. Kalau ten- BPJS sih alhamdulillah, menurut saya sih hmm, masalah naik atau tidak, saya tidak terlalu menjadi problem kalau bagi saya pribadi. hmm, Yang penting itu sebenarnya masalah proses dari eh, hak akses masyarakat terhadap kesehatan itu yang hmm. Iya, mungkin itu, Bang John. ada pertanyaan-pertanyaan penting di sini kan, bahwa belanja kesehatan itu kan seperti Mm, tanah ya, cenderung naik. ya, Menurut Bung Noprian setuju tidak dengan pendapat itu? Belanja kesehatan itu baik oleh negara, baik rumah tangga, kini mm, sejak pandemi menjadi naik. mm. Kita perlu beli hand sanitizer, kita perlu beli masker, kita perlu mungkin beli vitamin. Seperti apa? Ya, kalau menurut saya sih kalau seandainya diimbangi dengan pendapatan penduduk kita gitu, Bang Jan ya. Hmm, Misalnya dalam kondisi sekarang, bagaimana perekonomian dari kebanyakan penduduk kita, karena hmm, kan ada kelasnya tuh, ada kelas 1, 2, 3 kalau nggak salah. hmm, Nah, sebenarnya tergantung dari pendapatan mereka. Dan kalau nggak hmm, salah ini iuran juga sudah diturun kalau nggak salah, Bang Jan ya. hmm, betul. Nah, cuman pernah saya pernah kejadian di saya dulu, Bang Jan. Hmm, Saya memahaminya bahwa BPJS ini kayak kita ngeredit motor. Kita mau hmm, motor yang lebih angsurannya mahal, hmm, atau angsurannya agak pertengahan, atau angsurannya rendah. Tetapi kenyataannya dulu pernah saya satu punya keluarga itu dulu. Tapi mudah-mudahan sekarang enggak, karena dalam keadaan jangan masuk masuk. hmm, 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 hmm. Ya, eh, angsuran motor ya boleh juga. Iya, karena Eh, sebenarnya itu pilihan, tergantung dari pendapatan kita. Misalnya saya punya pendapatan yang lebih, maka saya memilih untuk BPJS-nya kelas 1 gitu. hmm, Kalau pendapatan saya agak menengah, maka saya hmm. memilih BPJS-nya yang di menengah gitu. Nah, itu juga sebenarnya harus harus seimbang dengan apa yang sudah kita bayar per bulan itu. Iya, tapi kan eh, sekarang ini kita dipertontonkan lah, maksud saya, bahwa dulu pada saat seseorang dengan panas 38 ke atas itu bagi puskesmas itu dianggap demam biasa ya, demam biasa, Ya, tidak perlu unit gawat darurat, malah mungkin bisa diselesaikan di tingkat vaskes 1. Tapi sekarang mhm, panas demam itu beresiko gawat darurat, yakni kita sadari betul bahwa seorang yang dengan panas 38 ke atas bukan hanya ia yang nyawanya terancam, tetapi pekerja medisnya pun harus dilengkapi dengan APD ya, sampai kayak pakaian astronot kan. Nah, ini kan ada ongkos lebih ya. Nah, iya, dan yang paling penting eh, sekarang kita juga, bahkan mungkin KPU pun sedang memikirkan kehati-hatian bagi setiap orang yang akan datang ke TPS, akan datang ke suatu kampanye, kan seperti itu ya. Yang biasanya hanya menyelenggarakan, mungkin sekarang harus ditambahi poin-poin anggaran belanjanya kan gitu ya. iya, Nah, ini maksud saya menunjukkan bahwa secara paradigma dulu kita dihadapin, seluruh bangsa dihadapin bahwa anggaran kesehatan itu ternyata haruslah berkembang, berlanjut gitu kan, dan mungkin bisa diartikan terus mengalami kenaikan walaupun masih debat iya. tebal ya. Nah, gimana menurut Pak Novian tentang apakah sekarang kita perlu menaruh anggaran belanja kesehatan menjadi hal yang prioritas, bahkan dia bisa mengalahkan anggaran pendidikan karena sekarang sekolah disuruh di rumah gitu ya.
karena kesehatan seakan-akan. Nah, kita punya problem darurat kesehatan. Nah, kayak gimana, Pak? Ya baik, sebenarnya Bang Jon kalau saya melihatnya, kalau dikatakan perlu ditaik, ya perlu ditaik. Tetapi kenapa alasan pribadi saya kenapa itu harus dinaikkan? Kita kembali kepada kita hidup, manusia ini kan hidupnya selalu beradaptasi Bang Jon. Misalnya Hmm. Bang Jon mungkin bukan di Bangka Belitung kan, Hmm. datang ke sini kemudian beradaptasi dengan lingkungan dan menjadi orang sini. Hmm. Dan saya juga pernah dulu tahun di Jambi, Bang. Hmm. Kemudian saya coba adaptasi, kemudian saya menjadi bagian dari masyarakat. Nah, kaitannya dengan masalah sebenarnya kalau ini benar merupakan suatu proses adaptasi kita, ya menurut saya kenapa tidak gitu. Ini Hmm. bagian dari untuk merubah merubah apa ya Hmm. mindset atau merubah paradigma yang kata Bang Firman, yang Iya. kita lebih fokus Hmm. kepada pembangunan dan pendidikan, ya sekarang ternyata kita lebih fokus kepada kesehatan begitu. Kalau itu menurut pribadi Bang Jan. Nah, tidak apa-apa, iya ya. Jadi kan bebas lah itu Ya kita sah-sah punya saja sih, pandangan sah-sah pribadi saja. kan. Nah, jadi Iya. maksud saya itu ketika kita sekarang kan tahu, ada siapa nih di belakang saya nih? Pak Firman. Udah Itu. lihat Pak sini Pak. Bapak. Bang, Oh, siap bang. oh Bapak kenal. Oh, Firman. si Bang tuh Assalamualaikum. abang kita itu. Makanya saya ngomong agak tertekan karena ada Pak Firman. Jangan ada tekanan politik, Bang. Jangan takut, Bang. Apa? Jadi begini, pada saat sekarang kita tahu kan ongkos dari kegiatan penanganan COVID itu tinggi. Mulai dari kita butuh semacam menurut saya ya kita sekarang harus merubah sistem dari BPJS ini yang kita tahu selama ini hanya untuk orang yang sakit. Maksudnya boleh dibilang kita baru bisa mendapat akses CT scan atau swab itu kalau kita sudah sakit gitu kan, sudah masuk unit Ya. gawat darurat. Atau Bahkan kita menurut mau terbang ke daerah gitu ya. Nah, kalau sekarang itu kan seperti itu gitu. Padahal menurut saya kita sekarang sudah kayak semacam menjadi hak ya. Bahkan kita sekarang ini sangat menyeberang sekali dari undang-undang yang mengatakan rekam medis adalah wilayah privat gitu kan. Tapi sekarang kita tahu mana zona hijau, zona merah gitu kan. Nah, semuanya itu kan ada perubahan yang harus dituntut kayaknya kan. Nah, menurut Ya. saya BPJS ke depan ini atau sistemnya itu harus dirubah. Pertama, sistem rujukan dan semua itu akan dipermudah. Bahkan kita perlu untuk membuka satu keran namanya, umpamanya setiap satu tahun sekali orang pengiur BPJS boleh atau dianggarkan untuk melakukan medical check up namanya. Ya, di dalam medical check up itu ada tes tentang corona kan. Di dalam tes Ya. medical check up itu yang mungkin Bapak tahu itu medical check up itu biasanya diberikan kepada calon-calon kepala daerah kan biasanya. Ya kan karena ongkosnya itu menjadi hak publik gitu lah. Nah, tentu Ya. ini kan ongkos yang mahal kan. Nah, oleh Ya. sebab itu pada sisi itu akhirnya saya mau tanya nih ke Pak Nurprian. Sebenarnya sistem BPJS kita ini setelah pandemi ya, seberapa besar efektif sistemnya? Sistemnya kalau yang saya paham kan hanya untuk yang darurat baru bisa mengakses ronsen, CT scan, MRI kan begitu tuh. Ya. Nah, sekarang nampaknya layanan itu tidak perlu nunggu gawat darurat, itu wajib malah. Saya juga ingin tahu gitu kan. Apakah sekarang saya tertular, tapi kita tahu untuk ngetes saja sekarang mahal kan, bisa sampai 700.000, 300.000. Seperti apa itu Pak Ya. Novian? Kalau menurut saya, pertama saya lebih untuk pengalaman ke menggunakan BPJS saya agak kurang Bang Joni. Alhamdulillah mungkin Allah atau Tuhan masih beri kesehatan lah dan Itu karena ada terkadang Pak kalau Firman di teman-teman belakangnya. tapi pernah kalau sistem yang ada sekarang, karena kan beda pemahaman kita sebagai apalagi PDKP yang memahami teknis BPJS dengan pemahaman masyarakat awam itu terhadap BPJS ini kan berbeda. Sebagai salah satu contoh itu Bang John, misalnya orang tua saya atau ibu saya
mereka nggak terpikir ke arah misalnya adanya gitu Hmm. ya oleh BPJS. Mereka prinsip seandainya dia sudah BPJS, oh, dia berobat gratis. Berobat itu dapat untuk Hmm. bayar lagi. Nah, jadi pemahaman yang ada di masyarakat awam kita itu sebagian dia tidak Hmm. beda juga dengan pemahaman di kawan-kawan PDKP gitu ya. Nah, untuk menjelaskan kepada mereka itulah sebenarnya Hmm. butuh, butuh ini juga dari pemerintah menjelaskan terkait terkait tadi itu kalau menurut saya. Karena ibu-ibu atau bapak di atau ibu saya lah, ibu Hmm. saya tuh dia saya kalau taunya BPJS bayar, kemudian dia berobat, kemudian dapat obat, sudah Hmm. seperti itu. Hmm. Jadi Hmm. dia tidak berpikir Hmm. kita macam ini harusnya kita dapat ini gitu. Nah itu yang di pandangan awam kebanyakan seperti itu, Bang Jan. Iya, benar, benar. Oleh sebab itu kan tidak, dari tadi kita bicara tentang orang yang sakit kan. Hmm. Apalagi lansia gitu ya, sangat butuh akses. Sekarang ini menurut saya seorang yang khususnya yang masih produktif seperti anak Hmm. SMA sudah, anak yang usia produktif pasca sarjana gitu ya, maksudnya setelah fresh graduate gitu, itu kan eh, akan lebih enak hidupnya. Hidup kan kita sering bilang hidup berdampingan dengan corona, sementara dia tidak tahu dirinya ada corona apa tidak gitu kan. Bagaimana Ya, dia, bagaimana kita bisa berslogan hidup bersama corona terus tapi dalam ya, ketidaktahuan. Nah, persoalannya kan akses untuk tahu ini. Jadi saya tidak bicara lagi tentang orang-orang yang yang kita sebut sudah tidak ingin lagi paham tentang manfaat kesehatan. Tapi ini tentang ya, kita gitu, yang produktif, yang masih panjang gitu ya, dengan segala rencananya. Nah itu eh, sekarang kan untuk mendapat pengetahuan itu mahal gitu. Nah oleh sebab itu ya, pertanyaan paling sulitnya adalah apakah ketika kenaikan BPJS kita bisa mengakses itu, satu kan seperti itu. ya, Kedua, apakah eh, ketika kita akan mengakses itu kita harus sakit dulu kan seperti itu, artinya soal sistem. untuk akses Ya, ya. sistemnya problem juga, nunggu kita gawat darurat baru bisa mengakses itu kan. Nah, ini yang menurut aku harus menjadi topik dari diskusi kenaikan iuran BPJS. Nah, kalau menurut Bang Novian gimana? Ya, seperti yang disampaikan oleh Bang John tadi, bahwa sebenarnya kan masalahnya apakah kita perlu menunggu sakit tidak untuk menggunakan BPJS ini. Dan sebenarnya langkah itu bukan oleh pemikiran, mas. Saya pemikiran, saya belum tahu apakah ini akan ditindaklanjuti oleh teman-teman Bang John atau tidak. Tapi pemikiran Bang John sebenarnya menurut saya sudah baik. Tetapi baliknya, apakah BPJS ini bisa mengcover orang sehat diminta untuk menggunakan BPJS, kemudian dia minimal misalnya melakukan tes rapid gitu ya, tes, tes apakah dia atau tidak, yang membutuhkan biaya besar, apakah cover atau tidak nih? Saya kurang memahami gitu, Bang John. Baik, maka saya melihat sebuah gejala gitu ya, sebuah persangkaan gitu. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi kan kembali menerbitkan peraturan presiden, padahal baru saja Mahkamah Agung membatalkan peraturan presiden yang mengatakan bahwa tidak mengikat. Boleh dibilang 160.000 itu tidak mengikat, tetapi 80.000 masyarakat mau kan begitu. Uh, Ya, tapi Presiden tetap kembali mengulang dan bahkan akan menaikkan per 1 Juli. Nah, saya ya, mencoba, karena kemampuan kita yang terbatas, kita untuk mengakses tentang APBN, saya mencoba mencium suatu maksud di dalamnya bahwa biaya belanja negara tentang bidang kesehatan ini sangat besar. Seperti itu saya menangkapnya, sehingga uh, menurut saya bahkan lebih dari itu, BPJS ini
akan terus selalu rugi kalau menurut saya kalau kita tidak mereformasi sistemnya. Bahwa umpamanya sebegini Pak, yang diketahui oleh eh, kami di kawan-kawan di PDKP. PDKP sendiri, oh ya saya mesti jelasin dulu nih Pak, bahwa sikap saya ini belum tentu sikap PDKP PDKP. gitu, belum. Karena ada teman-teman PDKP yang setuju menolak kenaikan BPJS, ya kan? Tapi makanya saya coba membangun diskusi tentang BPJS betapa pentingnya sekarang. Saya lihat BPJS atau sistem jaminan sosial nasional kita ini sekarang kayak cenderung eh, juru bayar. Bapak pengiur bayar sakit berapa dibayar ke rumah sakit. Saya Ya. termasuk agak bingung umpamanya begini. Katanya pencuci darah itu 1 minggu itu BPJS akan membayar sekitar 8 juta untuk satu orang itu. Maka kalau 1 bulan dia 2 kali cuci darah, maka sekitar 16 juta untuk satu orang. Nah, yang saya bingung kenapa BPJS tidak menginvestasi alat supaya cuci darah menjadi semurah mungkin gitu ya. Atau ada ada paman saya, dia melakukan lab darah sampai di cover sekitar 2 juta oleh BPJS, sangat mulia gitu, sangat mulia. Tapi pertanyaannya mengapa kita tidak bangun saja lab darah khusus di Bangka Belitung sehingga semua pasien yang mau lab darah itu tidak perlu dibayar mahal lagi oleh BPJS. Seperti itu saya melihat BPJS atau sistem jaminan sosial kita ini perlu direformasi. Diubah dari konsep bank, ya ini membayar, ya menjadi pelaku utama dalam melakukan uh, pembangunan industri kesehatan kita. Nah, seperti itu menurut saya tentang BPJS. Nah, kalau menurut Pak Novrian nih, apakah dengan kenaikan iuran yang ada sekarang ini ya, kalau seandainya disetujui gitu, itu besok orang yang menunggak, ya orang yang sering menunggak, apakah akan berkurang atau tetap saja orang terus menunggak seperti itu? Ya. Karena menurut saya kalau saya bisa mengakses 1 tahun sekali medical check up, lalu saya tahu di dalam tubuh saya ada apa gitu ya, Ya. maka mungkin saya akan memilih untuk rajin iuran Hmm. supaya bisa mengobatinya dan mungkin akhirnya ikut jalan pagi kayak Pak Novrian. Nah ini eh, ya kebanyakan orang karena belum tahu kan seperti itu. Jadi eh, Pak Novrian sudah sering pakai layanan BPJS. Yang jadi masalahnya saya belum pernah menggunakan sampai saat ini menggunakan BPJS, tetapi untuk iuran saya selalu membayar iuran BPJS. Ya itu tadi saya bilang Bang John, mungkin karena saya menikmatin hidup, mungkin diberikan kesehatan sampai saat ini, dan saya juga tidak Iya. berharap bahwa kedepannya saya akan sakit gitu. Nah, kalau dari yang apa yang sudah disampaikan Bang John tadi, kalau dari sisi perspektif hukum itu saya tidak memahami sekali karena memang basicnya bukan hukum. Tetapi saya bisa coba ingin menangkap sedikit. Artinya apakah BPJS ini selama ini kan mereka memberikan fasilitas dalam bentuk penindakannya. Dalam artian misalnya orang sakit kemudian dilakukan untuk disembuhkan. Nah, itu ditanggung dari BPJS itu. Nah, mungkin upaya pencegahannya atau upaya ini yang belum ada Bang Jam gitu ya, kurang lebih. Kalau yang saya tangkap itu seperti itu. Iya, oke. Jadi tentang sistem ini yang terjadi eh, di kita sekarang ini, setiap pasien dibayar gitu ya oleh BPJS di rumah sakit. Mungkin dengan agak berani saya nyampaikannya, konsepnya diubah. Jadi BPJS itu berinvestasi di rumah sakit. Umpamanya suatu rumah sakit dia punya 10 dokter, belanja rutinnya 500 juta satu hari, 1 bulan. Nah BPJS masuk ke rumah sakit ini, kami taruh 300 juta gitu, atau 250 kayak jenis dana kapitasi, sehingga siapapun yang sakit dia wajib menangani, tidak ada perlu bayar lagi.
lab darah, CT scan gitu ya, sehingga setidaknya itu bisa dimulai dari rumah sakit umum. Nah, intervensi keduanya, BPJS bisa membangun lab-lab, karena yang paling besar tuh ongkos tuh Pak ya, itu adalah teknologi kesehatan sebenarnya. Seperti harga satu CT scan tuh memang murah, tapi dia harus dikelilingi ruang yang penuh AC pendingin. MRI itu tidak terlalu mahal, tetapi merawat dia, ruangan itu harus hidup terus AC-nya. Nah, seperti itu tuh kan sebenarnya bisa dijawab. Pemerintah daerah kita bisa berlomba-lomba membangun satu unit itu dan letakkan PNS di situ, ya kan? Supaya ongkos dari inflasi dari rumah sakit ini bukan terus dibebankan kepada pengiur. Nah, tetapi saya tidak punya angka detail berapa triliunkah itu dalam 1 tahun gitu ya. Tetapi kalau Intinya banyak lah gitu ya. ya, oleh sebab itu dia harus berkelanjutan. Nah, cara termudahnya saya melihat adalah dengan kita kan belum menaruh di dalam Undang-Undang Dasar seperti dana pendidikan bahwa 20% APBN APBD adalah untuk pendidikan. Nah, saya pikir ini kita perlu, karena pandemi ini telah merenggut hampir 2000 ya nyawa orang Indonesia. Nah, ini pikir peringatan penting bagi pengambil kebijakan atau khususnya legislatif kan, MPR, DPR, sehingga dengan diamandemenkan itu bahwa ada minimal 5% APBN untuk jaminan perlindungan sosial nasional, maka boleh disebut beginilah kira-kira. Setiap 1 kilometer negara membangun jalan tol gitu kan, maka dia menyisihkan 5% untuk melindungi masyarakatnya gitu. Kira-kira seperti itu idealnya konstitusi kita ke depan. Karena sering sekali kami mengalami umpamanya seperti ini. Negara terus membangun jalan semulus mungkin, tetapi minim pemberdayaan hukum bagaimana di jalan, sehingga lebih banyak orang tabrakan, lalu kecelakaan, lalu bermasalah hukum. Link antara membangun jalan dengan pemberdayaan hukum. Nah, begitu juga sebenarnya kita dipertontonkan semakin majunya dunia merusak lingkungan demi kesejahteraan manusia, tetapi pada saat bersamaan kita tidak melindungi masyarakat dari potensi yang ditimbulkan. Bagaimana Seperti itu. dengan ini tentang hukum yang ataupun aturan yang membawahinya itu, apakah dia seperti yang Bang John pahami sekarang gitu untuk mengcover dengan pemikiran-pemikiran seperti itu? Baik, ya pada dasarnya kan kita tahu tuh. Contohnya untuk menghadapi perubahan APBN saja perlu Perpu. Ada perdebatan antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan anggaran. Saya juga yakin ke depan tidak menutup kemungkinan. Saya melihat dari tontonan kita di pandemi ini kan semua menyaksikan begitu lemahnya strategi APBN kita dalam bidang kesehatan. Kita ternyata cuma punya sekian lab kayak gitu kan. Nah, maksud saya jika ada ditaruh di konstitusi, maka kan semua tunduk dengan itu. Maka sekian APBN itu akan tetap disalurkan ke pos jaminan perlindungan sosial nasional. Nah, keuntungannya tentu ketika dalam pembahasan APBN APBD minimal 5% sudah diselamatkan gitu kan. 20% untuk pendidikan, 25% untuk jaminan perlindungan kesehatan sosial nasional, mungkin 5% lagi untuk bidang kesehatan kan gitu. Nah, artinya sudah 25-30%. Kita tahu belanja aparatur itu mencapai 55% kan gitu. Nah, maka tinggal sedikitlah biaya pembangunan. Ini kan problemnya, Kak. Ya. Nah, mana yang mau kita duluin gitu. Nah, seperti itu yang harus kita belajar dari pandemi ini gitu. Sesimpel sih itu nggak ada hukum-hukum sih. Gue pikir nggak ada. Kalau yang saya tahu sih sistem jaminan sosial nasional kita
ya memang tidak begitu tebal undang-undangnya, singkat gitu. Hanya memberi covernya ya. azas-azas, hanya memberi azas-azas. Tapi sebenarnya di Ya, balik itu, intinya menurut saya sih sebenarnya saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Bang Jo. Tetapi kalau untuk dunia pendidikan kan memang dalam pembukaan itu mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah fundamental kita di dalam upaya untuk mendirikan suatu bangsa ini. Karena dari awal kemerdekaan yang namanya mencerdaskan bangsa itu sudah menjadi poin utama bangsa kita. Nah, mungkin ada tambah-tambahan yang menurut saya perlu diperhatikan, seandainya misalnya kalau pendidikannya tetap 20%, mungkin anggaran kesehatannya itu dipertambah tanpa mengurangi dari anggaran pendidikan. Kalau menurut saya itu saya melihat sih lebih fair seperti itu, iya. Bang John itu. Bang Jin nih, mohon maaf saya mau undur diri dulu Siap, siap, siap. Terima karena memang kasih. saya sering saya sering nonton siaran langsungnya Bang John. Terkadang Oh, ingin berdiskusi tapi masih junior, masih malu terkadang. oh, enggak lah, enggak lah. Apa ya kapan-kapan kita pilih tema pemilu. Oke, Siap, siap. oke. Saya lebih karena lebih konsen ke arah pemilu dan pilkada karena memang di Bawaslu ini kan agak cukup sedikit banyaknya sudah inilah dalam undang-undang ini ya ada juga problem-problemnya gitu. Kadang Oke, ingin oke. sharing ke teman-teman atau apa itu lebih ini enak gitu. Oke. Gitu Bang Jan ya. Iya, terima kasih. Salam Dadah. sama teman PTKP. Iya, Ya. dadah. Terima kasih Pak Novrian. Jadi itu Pak Novrian tadi. Oke, ini banyak loh permintaan. Jadi kita masih ada waktu. Ah, eh, ya beliau concern rupanya untuk memantau tentang kesehatan publik karena ini pasti berhubungan juga dengan kerja-kerja beliau di bidang pengawasan pemilu. Ya, ya setidaknya di forum ini nih, di forum oke gak apa-apa. Ya silakan kalau mau masuk boleh, kalau mau nolak juga boleh. Baik. Ya, terima kasih Bang Novrian. Eh, Masukannya kalau saya dengar tadi, eh, ya mungkin yang menjadi problem dalam diskusi tadi, Pak Novrian belum pernah mengakses manfaat BPJS secara langsung, eh, sehingga sulit mungkin melihat betapa perlunya sistem jaminan ini bukan hanya untuk kita tapi untuk orang yang sakit, karena sistem BPJS itu sewaktu saya tidak sakit pada saat ini saya beriuran, saya nolong orang yang sedang sekitar 3 tahun yang lalu, sewaktu keluarga kami pertama kali mengalami suatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yakni tiba-tiba ibu kami mengalami serangan jantung. Nah, itu adalah meskipun kami sudah beriuran, itu adalah peristiwa yang cukup unik bagi dan membantu saya. Jadi saya mengurusi seluruh prosesnya, menemani di ICCU dan segala macam. Tibalah perasaan waktu itu, ini bayar berapa ya nanti, ini bayar berapa ya nanti, karena ini pertama kali seluruh keluarga kami, baik kakak-kakak kami yang punya kemampuan finansial lebih, ya, mungkin dia agak tenang, tetapi sebenarnya cukup bertanya juga, ini butuh biaya berapa ya, ini butuh biaya berapa ya. Nah, bayangkan berapa hari di dalam perawatan itu, ternyata pada saat sembuh dan akan keluar dari ruangan itu tidak membayar. Saya disadarkan suatu kertas yang tidak membayar. Nah, ini suatu rekam sebentar, kemudian tahun depannya terjadi lagi. Kami cobain memahami lebih apa ya namanya, lebih mewah gitu kalau bisa naik kelas atau pindah ruangan ke VIP seperti itu ya, karena kemarin sudah punya pengalaman.
Ya, tetapi ternyata tidak juga membayar. Nah ini tentu saja suatu pengalaman baru dari kami sekeluarga bahwa apa tidak ada ongkos, paling ongkosnya adalah keluarga saya waktu itu semuanya datang ke Jakarta, ke Bangka, dari Jakarta ke Bangka untuk ini, untuk membesuk dan merawat ibu gitu kan. Tapi ternyata tidak ada biaya lain selain dari itu. Nah, disitulah maksud saya tentang sistem jaminan darurat. Sejak itu saya ketika melakukan rawat jalan, saya melihat banyak orang di rumah sakit gitu ya. Sejak saat itu saya merasa orang-orang inilah mungkin yang turut membantu iuran ya dari kesehatan ibu saya, karena kalau dinilai itu kami dalam secara keluarga, jumlah seluruh keluarga mungkin sampai hari ini tuh belum cukup membayar ya. Mungkin saya perkirakan 3 kali ibu saya masuk rumah sakit itu sekitar 100-an juta, tapi iuran kami itu paling hanya sekian ratus ribu dari sekeluarga. Taruhlah 1 juta kami sekeluarga dalam 1 bulan, tapi dalam 12 bulan barulah 12 juta kan. Kalaupun 2 juta kami dalam satu keluarga, baru 24 juta kan, seperti itu. Nah, dan setiap bulan ibu saya mendapat layanan rawat jalan dan mendapatkan obat juga secara suma-suma untuk keperluan 30 hari. Tapi ini bukan maksud saya untuk membenarkan kenaikan iuran. Saya ingin menyatakan bahwa sistem jaminan sosial nasional ini sudah berjalan baik, tetapi pandemi mengajarkan seluruh orang yang sehat pun sekarang membutuhkan jaminan itu. Jadi saya pikir itu dulu. Terima kasih buat Pak Novrian yang sudah ikut berdiskusi di sini. Semoga pengawasan pemilunya bisa jadi tema kita ke depan dan dan selalu sehat lah, saya pikir ya. Karena sekarang kedaruratan kesehatan ini sudah disampaikan, bukan soal darurat kesehatan ini saya maknai begini, bahwa keadaan potensi upaya penyelamatan melalui kesehatan itu sekarang ini tidak seimbang dengan potensi orang yang sakit. Boleh disebut jika suatu rumah sakit kapasitasnya 100 orang, kita punya potensi darurat karena bisa saja yang masuk langsung adalah 500 sampai 1000 orang. Nah, kira-kira seperti itu keadaan darurat kesehatan. Oke, sampai itu dulu. Terima kasih diskusinya, mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi dengan yang lain. Terima kasih, dadah.